Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Azzi Alfiandi dan saya Rahmat Hidayat. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Kontribusi Peradaban Islam terhadap Sains dan Teknologi. Sains merupakan suatu usaha kultural ekstensif yang menginspirasi dan menguras energi banyak intelektual, utama dalam masyarakat Muslim abad pertengahan. Bahkan sains dipraktikkan pada skala yang tidak terprediksi pada sejarah manusia kontemporer. Kontribusi tertulis mereka yang sama-sama menghasilkan ribuan manuskrip ilmiah dan berbagai wilayah dunia Islam abad pertengahan tersebar di perpustakaan-perpustakaan modern semua wilayah bumi. Sumber-sumber yang banyak juga diberikan sebagai dukungan atas aktivitas ilmiah di dunia Muslim. Sampai munculnya sains modern, tidak ada peradaban lain mendorong begitu banyak dukungan beragam dan terus-menerus atas aktivitas ilmiah. Sains Islam, yakni sains yang dikembangkan oleh kaum muslimin sejak abad Islam kedua, sudah tentu merupakan salah satu pencapaian besar dalam peradaban Islam. Tanpa itu, bukan hanya tidak ada sains abad pertengahan. Selama kurang lebih 700 tahun, sejak abad Islam kedua hingga ke-9, peradaban Islam mungkin merupakan peradaban paling produktif dibandingkan dengan peradaban manapun di wilayah sains. Dan sains Islam berada di garda depan berbagai kegiatan keilmuan mulai dari kedokteran sampai astronomi. Sejak abad Islam ke-9, berangsur-angsur kegiatan Islam berkurang tetapi tidak mati sama sekali. Kegiatan penting masih berlangsung khususnya di bidang kedokteran dan farmakologi di wilayah timur Islam pada periode sejarah Islam berikutnya. Telah dipercaya oleh umum bahwa peradaban adalah hasil dari kejeniusan seluruh bangsa atau budaya. Sehingga peradaban Yunani adalah merupakan hasil dari para jenius bangsa Yunani, peradaban Cina adalah merupakan hasil dari para jenius bangsa Cina, peradaban Islam adalah merupakan hasil dari para jenius Islam. Begitu pula dengan peradaban Barat yang sekarang sedang jaya-jayanya adalah merupakan hasil dari para jenius dari bangsa-bangsa Barat. Dikatakan ini masa klasik karena hasil temuan saintis Muslim tersebut memiliki kualitas prima serta menjadi dasar dan tolak ukur pengetahuan keilmuan sampai hari ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah klasik mempunyai arti nilai atau mutu yang diakui dan menjadi tolak ukur kesempurnaan yang abadi, tertinggi, karena pada masa inilah lahirnya ilmuwan Muslim sebagai penemu dan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Lalu selanjutnya yaitu ada intelektualisme Muslim klasik. Salah satu aspek penting kejayaan Muslim klasik adalah intelektualismenya, yakni kecenderungan dan aktivitas serta keberhasilan yang tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di segala bidang. Perhatian yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan telah tumbuh di kalangan umat Islam sejak masa yang paling awal. Sebab hal ini memang sejalan dengan anjuran-anjuran Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perkembangannya, kemudian usaha terus-menerus yang dilakukan umat Islam melahirkan sejumlah besar figur intelektual yang kapasitas dan manfaat keilmuannya di seluruh dunia. Masa kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung relatif singkat. Ketika beliau wafat pada 632 Masehi, ia meninggalkan Quran dan Sunnah sebagai sumber bimbingan dan petunjuk bagi umatnya. Ia menjanjikan bahwa kesetiaan kepada kedua warisan ini adalah jaminan keselamatan bagi Muslim di dunia dan di akhirat. Maka tidaklah mengherankan kalau pada era Rasul dan Al-Rasyidun kegiatan intelektual Muslim berkisar pada Quran dan Sunnah saja. Energi intelektual mereka diarahkan terutama sekali pada upaya memelihara seteliti mungkin kedua warisan tersebut. Kodifikasi Quran yang sudah dirintis pada era Abu Bakar namun baru selesai pada masa Utsman adalah salah satu langkah yang sangat penting di bidang ini. Pencurahan energi intelektual di bidang ini belakangan melahirkan ilmu tafsir, asbab al-nuzul, tajwid, qiraat dan lain-lain. Segera kegiatan ilmiah ini di bidang ini melahirkan sejumlah ahli Quran seperti Ibnu Abbas, Ibnu Jarir al-Tabari, Al-Zamakhsyari, dan lain-lain. Di samping Quran, hadis juga mendapat perhatian yang sangat besar. Pada periode awal hadis dilestarikan dan diwariskan sebagai sebuah tradisi oral. Tetapi kemudian sebagaimana Quran, hadis juga dikodifikasi. Kompilasi dan verifikasi hadis mulai dilaksanakan secara serius pada paruh kedua abad ke-8. Keinginan untuk
memelihara keaslian hadis dan membersihkannya dari berbagai pemalsuan yang terjadi mendorong munculnya berbagai disiplin ilmu seperti ilmu takhrij al-hadis, musahalah al-hadis, dirayah, riwayah, dan sebagainya. Di antara tokoh-tokoh yang paling terkenal di bidang ini kita bisa menyebut Al-Bukhari, Muslim Al-Hajjaj, dan Abu Daud. Selanjutnya yaitu ada pencapaian sains Islam pada zaman klasik. Yang pertama yaitu ada ilmu kedokteran. Nah, selama abad keemasan ilmu pengetahuan kedokteran lebih didominasi oleh orang-orang Muslim Persia. Kemudian yang telah dicapai mencakup pada hal-hal kesehatan, diantaranya adalah farmasi atau farmakologi dalam bidang farmasi untuk menjaga mutu dalam dosis obat-obatan, undang-undang khusus, dan pemeriksaan serta pengawasan mutu sering dilakukan. Lalu ada anestetik, itu pembiusan total telah dapat dijalankan untuk pembedahan major atau besar dengan menggunakan campuran zuari, candu, mandrak, dan hippocampus dan diberikan melalui suntikan. Lalu ada operasi. Dalam bidang operasi sebanyak lebih kurang 200 jenis alat-alat operasi dilukiskan dalam kitab Al-Tasrif oleh Al-Zahrawi. 23 termasuk penjepit, penumbuk, gunting, pisau, alat kauteri atau yang lainnya. Kemudian oftalmologi. Sumbangan Islam juga sangat besar pada bidang ini. Istilah-istilah seperti retina, katarak, dan lain-lain diciptakan pada zaman tersebut. Teori baru tentang penglihatan yaitu pembiasaan terjadi di lensa mata dan difokuskan di retina. Itu ada anatomi. Selanjutnya, bentuk struktur manusia banyak dipelajari dari kera besar atau ape yang diimpor khusus untuk penyelidikan. Lalu selanjutnya ada ortopedik. Banyak juga uraian yang dibuat tentang patah tulang atau fraktur dan terkilir, dislokasi. Teknik-teknik untuk membantulkan kembali tulang yang terkilir dari sendinya diuraikan dengan baik dan di dalam kitab-kitab operasi. Mereka mengetahui bagaimana cara membetulkan tulang patah yang digapit dengan menggunakan kayu atau acuan plaster yang dibuat dari serbuk batu dan gandum. Lalu terakhir ada rumah sakit. Ditemukan banyak bangunan rumah sakit pada zaman perkembangan ilmu abad ke-9 sampai 11 Masehi di negara Islam dari Maroko, Mesir, Syria, Baghdad hingga ke Persia. Rumah sakit pertama didirikan di Kairo oleh Ibnu Tulun pada tahun 872 Masehi dan di Baghdad didirikan atas perintah Khalifah Harun Ar-Rasyid pada abad ke-9 Masehi. Rumah sakit merupakan salah satu prestasi institusional terbesar masyarakat Islam abad pertengahan. Lalu selanjutnya ada ilmu matematika. Dalam sejarah Islam, pendiri bidang matematika tidak terlepas dari 3 tokoh utama, yaitu Al-Ma'mun sebelum menjadi khalifah, sahabat karirnya Menteri Yahya Al-Barmaki, dan Umar Ibnu Al-Faruqan, arsitek dan insinyur ternama di kota Baghdad. Bermula dengan pembangunan kota Baghdad pada 762 Masehi yang baru di masa Khalifah Al-Mansur, berbagai ahli matematika diundang ke Baghdad bekerja dalam berbagai upacara lapangan perencanaan. Rancangan kota Baghdad didasarkan atas ilmu matematika dengan dirancang di atas kertas. Kemudian para ahli matematika tersebut diperintahkan untuk memeriksa agar mendapat kritik perbaikan sebelum dikerjakan. Nah, di sini ada penemuan struktur angka. Ilmuwan Muslim dalam bidang matematika telah menemukan struktur angka yang sistematis hingga sekarang. Sistem angka pada zaman sebelum Islam, sistem angkanya tidak bersistem. Struktur angka tersebut lebih praktis dari struktur angka yang diciptakan oleh orang-orang Romawi. Pada struktur ini, setiap digit mempunyai arti satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada penemuan angka 0. Dalam perkembangan berikutnya, Al-Khwarizmi menemukan angka 0 atau sifar, simbol yang begitu bersistem yang berperan seperti sekarang ini. Meskipun orang Islam menamakan 0 dengan kosong atau sifar, tetapi ini adalah tanda angka yang penting. Lalu yang ketiga ada penemuan angka pecahan. Angka pecahan dan puluhan yang kita kenal sekarang dibuat oleh sarjana Muslim dan pemakaian di dunia barat sejak abad 17 Masehi. Istilah Inggris fraction itu berasal dari perkataan Latin fractio yang berupa terjemahan
Latin kepada kasr di dalam aritmatik Muslim dalam bahasa Arab. Lalu di sini selanjutnya ada ilmu aljabar. Ilmu aljabar selain itu umat Islam juga menemukan ilmu aljabar. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, beliau menginstruksikan kepada seorang pakar aljabar yaitu Al-Khawarizmi untuk menyusun sebuah buku mengenai aljabar tersebut dengan lengkap. Aljabar Al-Khawarizmi pertama kali dikenal pada tahun 215 Hijriah atau 830 Masehi. Buku ini akhirnya dijadikan buku wajib di sekolah-sekolah dan universitas di Eropa hingga akhir abad ke-16. Maka dikenal dengan nama-nama cemerlang di dunia matematika, di antaranya Al-Khawarizmi, Al-Dinasi, dan Al-Baruni. Lalu yang keempat ada ilmu aritmatika. Dalam lapangan aritmatik atau berhitung, umat Islam menemukan pendapat-pendapat baru yang sebelumnya tidak dikenal. Di antaranya adalah segi 4 ajaib dan angka ramah tamah. Yang kelima yaitu ada ilmu astronomi. Astronomi adalah salah suatu disiplin ilmu yang membicarakan tentang matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya, baik yang dapat dipahami secara tekstual maupun kontekstual. Umat Islam menjadikan ilmu perbintangan sebagai suatu ilmu penyelidikan tidak dipengaruhi oleh pendapat atau keterangan dogmatis, sehingga mereka banyak mendirikan observatorium. Observatorium pertama dalam sejarah peradaban Islam dibangun oleh Khalifah Al-Ma'mun di Baghdad pada tahun 213 Hijriah atau 828 Masehi. Lalu selanjutnya yaitu tokoh sains Muslim zaman klasik. Yang pertama adalah Al-Khawarizmi. Dalam perjalanan ilmu aljabar muncul seorang bernama Al-Khawarizmi. Aljabar ciptaannya yang lebih tinggi lagi yang kemudian bernama aritmatika. Nama ini muncul ketika penyalin-penyalin barat menamakannya aritmatika, bahasa Yunani yang berarti ilmu hitung. Dan aritmos inilah muncul kata aritmatika. Aljabar yang kemudian bernama aritmatika karangan Al-Khawarizmi ini sangat terang dan disusun rapi. Setelah ia menerangkan persamaan tingkat kedua, diterangkan pula cara memperbanyak dan membagi. Kemudian diterangkannya pula soal-soal yang bersangkutan dengan luas muka. Al-Khawarizmi, penemu algoritma atau logaritma dalam ilmu matematika, dia pula yang menjembatani antara matematika klasik menjadi matematika modern. Dia mampu menggunakan 28 sistem matematika yang tinggi, yaitu integrasi dan persamaan, yang dalam matematika disebut integral dan diferensial. Yang dalam matematika modern, kedua macam teori itu bisa digabungkan dan dinamakan kalkulus. Yang kedua ada Al-Kindi. Ia adalah Abu Yusuf bin Ishaq yang terkenal dengan sebutan filosof Arab, keturunan Arab asli. Al-Kindi bukan hanya filsuf tetapi juga ilmuwan yang menguasai ilmu pengetahuan yang ada di zamannya. Buku-buku yang ditinggalkannya mencakup berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti matematika, geometri, astronomi, farmakologi, ilmu hitung, ilmu jiwa, politik, musik, dan sebagainya. Menurut ilmu Ibnu al-Nadin, karangannya besar dan kecil menyebar ratusan buah. Buku-bukunya ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin seperti buku mengenai materi, bentuk, gerak, ruang, dan waktu, dan buku tentang optika. Buku yang tersebut akhir ini banyak mempengaruhi Roger Bacon dan ilmuwan-ilmuwan barat lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Aji. Kepada saudara Muhammad Aji saya persilahkan. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Rahmat, yaitu Al-Farabi. Ia lahir di Parab, Transylvania pada tahun 1872 Masehi dan berasal dari keturunan Arab. Ia bernama Abu Nas Muhammad ibnu Muhammad bin Tarham ibnu Ujlag Al-Farabi, anak seorang panglima perang dinasti Samani. Al-Farabi nulis buku mengenai logika, ilmu politik, etika, pusaka, ilmu jiwa,
metafisika, matematika, fisika, musik, dan sebagainya. Kalau Al-Kindi mendapatkan gelar filsuf Al-Arab, Al-Farabi dikenal dengan nama Al-Mu'allim Al-Sani, guru kedua. Al-Mu'allim Al-Awal, guru pertama adalah Aristoteles. Di dunia lain ia dikenal dengan nama Al-Farabius. Lalu selanjutnya Ibnu Sina. Lahir pada tahun 980 Masehi. Ia bernama Abnu Ali Husain Ibnu Sina lahir di Afsana, suatu tempat di dekat Bukhara. Orang tuanya adalah pegawai tinggi pada pemerintahan dinasti Saman. Menurut Abu Ubaid Al-Jajjani, Ibnu Sina selalu sibuk menulis. Baik Ibnu Sina dikenal di barat dengan nama Avicenna, Spanyol Avicenna, dan kemasalahan di dunia sebagai filsuf, sehingga mereka beri gelar The Voice of the Fascien. Di dunia Islam dikenal dengan nama Asy'ikh Ar-Rais, pemimpin utama dari filsuf-filsuf. Lalu selanjutnya Miskawaihi. Ia lahir di Raleigh dan meninggal di Isfahan pada tahun 1330 Masehi. Ia bernama Ahmad ibnu Muhammad ibnu Yakub Mukaiwahi. Di masa muda ia bekerja sebagai pustakawan dan beberapa menteri, di antaranya Al-Amid, menteri di Raleigh. Dalam filsafat ilmu Mukaiwahi lebih dikenal dengan filsafat akhlaknya. Buku yang 29 dikarang dalam bidang ini ialah Tahjij Al-Quran. Kalau filosof-filosof Islam pada umumnya membahas soal etika hanya sepintas, lalu dalam filsafat mereka Ibnu Miskawaihi memusatkan perhatiannya pada etika. Oleh karena itu namanya selalu dikaitkan dengan filsafat akhlak dalam Islam. Selanjutnya Al-Ghazali. Ia lahir di Ghazala, suatu desa di dekat Tus di daerah Khurasan atau Persia. Pada tahun 1059 Masehi, ia bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bukunya yang terkenal adalah Masakik Al-Falasifah, pemikiran para filosof yang ditanyakan dalam bahasa Arabik, dengan judul Logika et Filosofi Al-Ghazali Arabik di tahun 1145 oleh Dominikus Gundisalinus. Bukunya yang termasuk tentang filsafat Tahawut al-Falsafah juga dikarang di periode ini. Selain di buku-buku tersebut di atas, Al-Ghazali meninggalkan pula Ihya Ulumuddin yang mengandung ilmu-ilmu keagamaan dalam berbagai bidang seperti tauhid, fikih, akhlak, dan tasawuf. Adapun kedudukan di manhaj aswaja, Al-Ghazali menjadi manhaj tasawufnya. Ibnu Rus. Ia lahir di Cordoba pada tahun 1126 Masehi. Ia bernama Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad ibnu Muhammad ibnu Rus. Nenek dari orang tuanya mempunyai kedudukan hakim agung. Di masa mudanya, Ibnu Rus belajar teologi Islam, hukum Islam, ilmu kedokteran, matematika, astronomi, sastra, dan falsafat. Pada tahun 1169, ia diangkat menjadi hakim di Savile. Pada 1182, hakim di Cordoba. Dalam bidang kedokteran dikenal buku Al-Kulliyah yang terkenal ditulis ke dalam bahasa Latin dengan nama Colligate. Dalam bidang falsafah, Tahafud At-Tahafud dan Fas Al-Maqal. Tahafud Al-Falsafah disebut jawaban dari buku Al-Ghazali Tahafud Al-Falasifah. Dalam bidang hukum, Bidayah Al-Mujtahid. Apresiasi sosial. Selanjutnya, apresiasi sosial terhadap sains. Apresiasi adalah nilai terhadap sesuatu, maksudnya adalah kondisi perkembangan sains pada zaman klasik, termasuk faktor pendukung yang menyebabkan sains muslim pada saat itu, tidak terlepas dari peran serta pusat pendidikan.
pada sejarah Islam dikenal sebagai sekali tempat pusat pendidikan dengan jenis dan tingkatan serta sifat yang khas. Namun secara garis besar pusat pendidikan Islam tertumpuk pada dua tempat, yaitu Baghdad dan Spanyol. Apresiasi. 1. Pusat pendidikan ilmu di Baghdad, perkembangan ilmu dan perkembangan keutuhan. 2. Pendidikan Islam di Spanyol. Lalu untuk kesimpulan, sumbangan Islam terhadap sains dan teknologi antara lain: 1. Ilmu kedokter yang mencakup hal-hal farmasi, farmakologi, anestesi, pembiusan, operasi, oftalmologi, anatomi, ortopedik, dan rumah sakit. Lalu ilmu matematika, aljabar, algoritma, dan astronomi yang sangat banyak dan tidak bisa saya sebutkan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.